Baiklah, adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum uji lipid atau uji lemak ini, yang pertama adalah tabung reaksi, yang kedua rak tabung reaksi, nah yang ketiga adalah aluminium foil, nah yang keempat ada alas kasa, yang kelima adalah kaki 3, nah yang keenam adalah bunsen, yang ketujuh ada pipet tetes, yang kedelapan ada hot plate, nah yang kesembilan ada labu ukur atau gelas ukur, nah yang ke-10 ada glass beaker, yang ke-11 ada penjepit, dan yang ke-12 ada kertas saring. Adapun bahan yang kami gunakan pada praktikum ini adalah NaOH, yang kedua ada iodin, yang ketiga ada alkohol 96%, dan sampel yang kami gunakan di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah minyak sayur, nah yang kedua adalah mentega. Nah, di sini pelarut yang digunakan juga ada Aquades. Nah, di sini juga reagen yang kami gunakan adalah merkuri 2 klorida. Kita gunakan yaitu ada etanol, kemudian ada kloroform. Adapun bahan terakhir yang kami gunakan di sini adalah berupa sabun cair. Baiklah, di sini kami yang pertama yaitu akan melakukan uji pembentukan emulsi, di mana sampel yang kami gunakan ada dua, yaitu ada mentega dan juga ada minyak sayur. Selanjutnya, adapun pelarut yang kami gunakan yaitu ada Aquades dan juga sabun cair ini sebagai emulgator yang nanti tujuannya yaitu untuk melihat terbentuknya emulsi yang stabil. Baiklah, langsung saja yang pertama. Kita masukkan sampel ke dalam tabung reaksi, di mana sampelnya ini telah kami ukur sebanyak 0,5 mili. Baiklah, selanjutnya kita masukkan sampel yaitu mentega yang telah kami ukur sebanyak 0,5 mili. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah kita masukkan sampel tadi ke dalam setiap tabung reaksi, selanjutnya kita masukkan 2 mili Aquades ke dalam setiap tabung reaksi. Nah, begitupun dengan sampel minyak sayur, kita masukkan juga 2 mili Aquades. Baiklah, setelah kita masukkan tadi pelarut ke dalam masing-masing sampel, ke dalam tabung reaksi tadi, selanjutnya kita lakukan pengocokan selama 3 menit yang bertujuan agar pelarut dan juga sampelnya itu homogen. Di mana pengocokannya itu kita lakukan searah. Nah, setelah pengocokan selesai, selanjutnya kita diamkan selama 5 menit. Nah, ini merupakan hasil dari pendiaman selama 5 menit, di mana pada sampel mentega terdapat emulsi yang terjadi 2 lapisan, di mana lapisan atas berwarna kuning dan juga lapisan bawah berwarna keruh. Dan yang kedua yaitu menggunakan sampel minyak sayur, di mana
terbentuk emulsi dua lapisan, di mana lapisan bawah berwarna bening dan juga lapisan atas keruh. Nah, setelah terbentuknya dua lapisan tadi, kita lakukan pengujian kembali, yaitu ditambahkan sabun cair sebanyak 1 mili ke dalam setiap sampel, di mana sabun cair itu sebagai emulgator yang tujuannya untuk melihat terbentuknya emulsi yang stabil. Baiklah, langsung saja kita masukkan sampel sebanyak 0,5 mili ke dalam tabung reaksi, di mana sampel yang pertama yaitu minyak sayur. Baiklah, selanjutnya kita masukkan 0,5 mili sampel, yaitu sampel mentega, ke dalam tabung reaksi. Baiklah, setelah sampel dimasukkan dalam setiap tabung reaksi, selanjutnya kita tambahkan 1 mili sabun cair ke dalam setiap tabung reaksi. Baiklah, selanjutnya untuk sampel minyak sayur, kita masukkan juga 1 mili sabun cair ke dalam sampel, yaitu sampelnya tadi yaitu minyak sayur. Nah, setelah emulgatornya itu kita masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya masing-masing tabung reaksi ini kita lakukan penggoncangan ataupun dikocok selama 3 menit. Baik, ini merupakan hasil dari pengocokan tadi selama 3 menit. Kemudian kita diamkan selama 5 menit. Ini merupakan hasil dari pendiaman tadi, di mana tadi emulgatornya kita campurkan dengan sampel, yaitu sampelnya itu mentega. Adapun warna yang dihasilkan yaitu kuning keorenan, dan juga untuk sampel minyak sayur warnanya yaitu merah muda. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji penyabunan, di mana pada uji penyabunan ini kami menggunakan sampel minyak sayur. Kita kalibrasikan dulu nih kaca. Lalu kita masukkan 1 gram NaOH. Nah, baiklah, inilah NaOH sebanyak 1 gram. NaOH yang telah ditimbang tadi kita pindahkan ke dalam glass beaker. Kemudian kita tambahkan 10 ml Aquades yang telah diukur dengan gelas ukur ke dalam NaOH 1 gram tadi. Baiklah, untuk mempercepat larutnya NaOH ke dalam Aquades, kita melakukan pemanasan dengan menggunakan hot plate. Dan kita aduk dengan searah. Setelah dingin, lalu ditambahkan 5 ml larutan NaOH dengan 5 ml alkohol. Diaduk hingga homogen lalu ditutup dengan aluminium foil. Setelah kita mencampurkan larutan NaOH ke dalam alkohol tadi, lalu kita akan memasukkan sampel minyak sayur sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, setelah dipindahkan sampel tadi ke dalam tabung reaksi, lalu kita akan menambahkan dengan larutan NaOH alkohol tadi sampai terbentuknya gumpalan.
Setelah terbentuk gumpalan, lalu kita mengocok tabung reaksi. Setelah kita kocok tabung reaksi, lalu kita akan menutupnya dengan aluminium foil. Selanjutnya kita akan lakukan pemanasan. Kita akan melakukan pemanasan dengan bantuan hot plate. Setelah dilakukannya pemanasan, terdapatnya busa berwarna putih atau busa sabun, di mana hal ini disebabkan karena trigliserida bereaksi dengan alkali membentuk sabun. Nah, di mana proses hidrolisis minyak oleh alkali ini disebut dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi. Baiklah, di sini kami akan melakukan uji yang ketiga pada uji lipid, yaitu dengan menggunakan uji tes Hubble. Nah, di sini sampel yang digunakan itu adalah minyak sayur dan juga mentega. Nah, di sini kita akan membuat reagen Hubble dulu, yang mana nanti kita campurkan iodin yang telah dilarutkan dalam etanol, dan kemudian kita campurkan dengan menggunakan HgCl2. Baiklah, di sini kita akan membuat reagen Hubble. Dari sini kita menggunakan menggunakan HgCl2 sebanyak 0,6 gram yang akan dilarutkan dengan etanol. Dari sini saya akan menyimbangnya terlebih dahulu, yang mana kita akan mengkalibrasi timbangan. Yang pertama kita tekan tombol on. Sampai dia stabil, dan setelah itu kita tekan setter. Nah, di sini kita timbang sebanyak 0,6 gram HgCl2. Baiklah, di sini HgCl2-nya telah ditimbang dan sebanyak 0,6 gram. Yang akan kita larutkan dengan menggunakan etanol sebanyak 10 ml. Baiklah, di sini kita akan melarutkan HgCl2 di dalam etanol sebanyak 10 ml, di mana kita terlebih dahulu masukkan HgCl2 ke dalam gelas beker. Baiklah, di sini kita akan melarutkan HgCl2 dengan menggunakan etanol sebanyak 10 ml. Setelah itu kita larutkan dengan etanol sebanyak 10 ml ke dalam gelas beker yang telah berisi HgCl2 tadi. Kemudian larutan antara etanol dan juga HgCl2 tadi kita aduk secara homogen atau secara searah agar larutan tersebut homogen antara etanol dengan HgCl2 nanti yang akan dibuat menjadi reagen tes Hubble. Baiklah, tadi kita telah melarutkan antara HgCl2 dengan etanol. Nah, di sini kita juga untuk membuat reagen dari Hubble ini kita harus mencampurkan antara larutan HgCl2 yang telah dilarutkan dengan etanol, yaitu sebanyak 10 ml, dengan iodin, yaitu di sini kita menggunakan 0,5 ml yang telah diukur. Nah, di sini juga kita melarutkannya dengan menggunakan etanol sebanyak 10 ml. Nah, di sini kita akan mencampurkannya, yang mana terlebih dahulu kita masukkan iodin ini ke gelas beker. Kita masukkan melalui dinding gelas beker. Kita masukkan iodin tadi.
6 2 3. Kemudian kita masukkan etanol ke dalamnya untuk melarutkan larutan iodin tadi sebanyak 10 mili. Nah, larutan iodin dengan etanol tadi kita guncang secara perlahan-lahan agar homogen. Nah, di sini kita campur secara searah. Nah, baiklah, di sini kita akan membuat reagen dari Hubble tadi, yang mana tadi kita telah melarutkan ini tadi antara campuran HgCl2 dengan etanol 10 mili. Nah, ini larutan antara iodin dengan etanol 10 mili. Nah, di sini kita masukkan HgCl2 yang tadi telah dicampurkan dengan etanol sebanyak 10 mili. Nah, kita harus memasukkannya ini secara perlahan-lahan karena kita ketahui bahwa HgCl ini bersifat korosif, sehingga kita sebagai praktikan harus memasukkannya secara perlahan-lahan yang akan dimasukkan ke dalam larutan iodin yang telah dicampurkan dengan etanol. Dari sini kita dapat memasukkannya melalui dinding tabung reaksi. Nah, tabung reaksi. Nah, di sini kita harus melakukan secara perlahan-lahan karena di sini dia bersifat korosif HgCl2-nya. Nah, inilah reagen yang tadi telah kami buat, yaitu antara campuran iodin dengan etanol sebanyak 10 mili dengan HgCl2 yang tadi telah dimasukkan dengan yang tadi sebelumnya telah dilarutkan dalam etanol 10 mili. Baiklah, setelah kita tadi melakukan membuat reagen Hubble, dan langsung saja kita akan menguji tes Hubble ini pada kelarutan lipid. Nah, di sini kita memasukkan sampel tadi ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,5 mili. Nah, di dalam tes Hubble ini kita juga menggunakan kloroform. Nah, ini merupakan kloroform yang telah kami ukur sebanyak 3 mili. Nah, di sini kita meneteskan atau memasukkan sebanyak 3 mili ini ke dalam sampel tadi, yaitu minyak sayur. Kloroform ini ke dalam minyak sayur. Di sampel tadi dimasukkan kloroform sebanyak 3 tetes, maka kita kocok secara homogen atau secara searah agar larutan antara sampel dengan kloroform itu dapat tercampur secara merata. Nah, setelah itu kita masukkan reagen Hubble ini sebanyak 3-4 tetes ke dalam sampel yang berisi kloroform. Kita masukkan secara perlahan. Dan hasil yang kami peroleh pada uji ketidakjenuhan minyak sayur dengan menggunakan reaksi Hubble iodin adalah berwarna merah. Nah, yang mana warnanya ini menjadi merah karena semakin merah sampel tersebut setelah ditambah reaksi Hubble iodin, maka sampel tersebut, yaitu minyak sayur, menandakan bahwa minyak sayur itu merupakan tak jenuh, di mana reaksi-reaksi tersebut terjadi karena di dalam reaksi Hubble mengandung iod yang nanti akan berikatan dengan ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh.